Jumpa lagi dengan saya, Pater Domike VSVD, dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan, sebuah refleksi sederhana atas sabda Allah dari pedalaman Borneo. Berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik, hari Kamis Pekan Biasa ke-13, tanggal 2 Juli tahun 2020. Apakah Anda alergi kebenaran? Bentuklah saya, tetapi engkau tidak mau dibentuk. Kritiklah saya, tetapi engkau tidak mau dikritik. Nasihatilah saya, tetapi engkau tidak mau dinasihati. Tegurlah saya, tetapi engkau alergi terhadap teguran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah beberapa fakta kehidupan yang mengungkapkan kebencian dan alergi orang terhadap kebenaran. Namun demi diterima dan nyaman, ia harus berpura-pura merindukan dan mencintai kebenaran. Perlu kita catat bahwa apa yang kemudian bertahan sampai akhir sebuah kehidupan, akhir dari sebuah perjalanan, dan akhir dari sebuah tugas adalah kebenaran, bukan sesuatu yang kita palsukan. Kepalsuan akan berakhir buruk bila tidak disadari dan diperbaiki. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan seolah bertanya kepada kita, alergikah Anda terhadap kebenaran? Jika tidak, mengapa Anda tidak mau menerima kebenaran? Jika iya, mengapa Anda alergi kebenaran? Semua pertanyaan ini disodorkan pada semua kita. Jawablah sesuai kejujuran hati nurani masing-masing, bukan untuk membenarkan diri dan mempersalahkan orang lain, keadaan dan situasi. Nabi Amos dinilai dan difitnah oleh Amasya, seorang imam Tuhan, karena Amos seorang peternak dan pemungut buah ara itu bernubuat. Ada apakah engkau, hai Amasya, abdi Allah? Mengapa harus ada cerita-cerita kebohongan melawan kebenaran hanya karena perasaan ingin bersaing dan iri hati? Mengapa engkau sampai harus memfitnah dengan bibirmu dan mengusir orang yang melakukan kebenaran Allah? Akibat dari sikap alergi kebenaran Amasya ini, maka hukuman yang ia terima adalah istrinya akan bersundal di kota, anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah tempat mereka berpijak akan dibagi-bagi dan Amasya sendiri akan mati di tanah yang najis. Itulah hukuman bagi orang yang alergi terhadap kebenaran dan menciptakan kebohongan atas kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa ia melakukan sebuah tindakan kebenaran, yakni menyembuhkan orang yang lumpuh. Hal yang jelas-jelas benar ini justru mencengangkan banyak orang, terutama ahli Taurat. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Dan inilah akhir dari sebuah kebenaran hidup dalam diri seseorang. Melihat kebaikan sebagai kejahatan, mereka melihat kebenaran sebagai tindakan yang salah. Mengapa mereka tidak mau belajar untuk menemukan kebenaran dan kebaikan serta cinta yang dilakukan Yesus? Mengapa orang melakukan hal yang benar dan kita menyibukkan diri untuk bergosip dan bercerita tentang sebuah kebohongan? Kejahatan rupanya telah berkuasa dalam nurani, sehingga hal yang baik dan benar dinilai salah dan ditolak. Saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup dalam alergi yang sama di dunia kita saat ini. Pastikan bahwa kita masih memiliki hati nurani yang tertata baik untuk mampu mencari, menilai dan menerima kebenaran yang ada di sekitar kita. Sehingga kehidupan yang kita jalani ini tidak menebarkan kebohongan,
dan tidak meracuni sesama dengan kepalsuan, tetapi menceritakan kebenaran apa adanya. Tuhan memberkati kita semua.